Jadi seperti alat-alat diagnostik untuk mengetahui oh ini seberapa berat, kita punya semuanya. Kita punya fotofundus, kita punya OCT, kita punya funduskopi indirect untuk diagnosis dari retinopati diabetik atau edema di saraf mata. Kemudian kita juga punya alat untuk treatmentnya. Kita punya laser, kita punya obat untuk injeksi, dan kita juga punya alat operasi vitrektomi. Jadi lengkap lah. Lengkap lah ya dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indradewi bersama dengan tim podcast kembali lagi hadir menyapa Sobat Healthies dalam program Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli, dan kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthies, hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik, yaitu bila seseorang mengidap diabetes, jumlah gula darah pada tubuhnya berada di atas normal. Seseorang yang telah mengidap diabetes sangat rentan untuk terkena penyakit lain yang juga berbahaya bagi tubuh. Nah, salah satunya adalah penyakit mata. Hal ini disebabkan karena kadar gula yang tinggi yang dapat menimbulkan berbagai penyakit mata seperti pandangan kabur, glaukoma, katarak, dan retinopati. Nah, maka dari itu sangat disarankan bagi pengidap diabetes mellitus untuk secara teratur mengunjungi dokter. Dan tentunya dokter mata ya Sobat Healthies. Nah, untuk lebih jelasnya berikut pemaparan 4 penyakit mata pada pengidap diabetes yang perlu diwaspadai oleh Sobat Healthies. Apakah itu? Bersama dengan Dr. Ida Yani Panggalo, spesialis mata, yang akan membahas mengenai tema kita yang sangat menarik, yaitu gangguan mata akibat penyakit diabetes. Dan langsung saja Sobat Healthies, kita sapa narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada hari ini. Selamat pagi Dr. Ida. Selamat pagi Mbak Putri. Gimana kabarnya hari ini dokter? Sehat. Sehat ya dokter ya. Mbak Putri sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Apalagi ketemu sama dokter Ida dan tentunya menyapa Sobat Healthies ya. Ini dokter Ida selalu tersenyum ya. Makanya dokter Ida itu kalau dilihat wow dokter Ida. Ya, karena dari aura Mbak Putri juga. Aduh, meleleh saya ini dokter Ida ya. Dokter Ida, gimana nih pasien hari ini yang konsultasi sama dokter Ida? Oke, hari ini lumayan lah ya. Lumayan ya dokter ya. Apalagi pasien-pasien retinopati diabetik yang merupakan tadi dijelaskan komplikasi dari diabetes mellitus yang terkena di saraf mata. Oke, baik dokter Ida, bisa mungkin dijelaskan kepada Sobat Healthies mengenai tema kita yang sangat menarik, yaitu gangguan mata akibat penyakit diabetes. Ya, jadi gangguan mata akibat diabetes ini ada beberapa. Ada beberapa dokter ya, oke. Di antaranya adalah retinopati diabetik, bisa terjadi katarak, bisa terjadi glaukoma, ataupun ada juga dikatakan retinopati yang menyebabkan edema di saraf mata. Jadi sebenarnya diabetes itu kalau tidak terkontrol, dia akan menyebabkan efek pada mata kita. Jadi tadi beberapa penyakit. Nah, mungkin yang akan kita bahas pagi hari ini Mbak Put, khusus untuk retinopati diabetik sendiri, yaitu gangguan di saraf mata. Di saraf karena penyakit diabetes. Oke, baik. Kalau begitu Dokter Ida Yani, apa saja komplikasi pada mata akibat diabetes mellitus? Ya itu tadi. Pertama yang akan kita bahas adalah retinopati diabetik. Dengan kadar gula yang tinggi dia akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di saraf mata tuh. Saraf mata kita tuh harusnya jernih karena dia yang akan menerima impuls cahaya yang akan diubah jadi listrik yang akan ke otak kita untuk dipersepsikan. Kita melihat sesuatu benda, objek atau apapun. Nah, bisa dibayangkan kalau saraf mata kita itu rusak. Yang harusnya jernih, dia mulai muncul bercak-bercak darah karena pembuluh darahnya itu bocor akibat kadar gula yang tinggi. Bukan hanya bocor, akibatnya muncul pembuluh darah baru yang mau tumbuh semaunya dia. Nah, pembuluh darah ini ternyata dia rapuh dan mudah berdarah. Akibatnya terjadi perdarahan, muncul pembuluh darah baru, bukan hanya darah yang keluar tapi serum dan lemak-lemak lipid yang keluar di saraf mata. Akibatnya saraf matanya jadi bengkak dan efeknya adalah kabur. Kelihatannya kabur, melihat bayangan terbang,
penglihatannya jadi gelap, terus untuk melihat warna juga berubah, bahkan pasien akan melihat ada bayangan-bayangan yang terbang seperti rambut, dan juga penglihatannya mulai ada yang bengkok-bengkok kayak gitu. Oke, itu penglihatan ya bagi penderita penyakit diabetes ya dokter ya. Yang sudah terkena retinopati diabetes. Oke, selanjutnya dokter, saya juga penasaran bersama dengan Sobat Healthies, apa sih itu retinopati dokter? Jadi retinopati diabetik ya adalah kelainan di saraf mata akibat kadar gula yang tinggi pada pasien diabetes yang tidak terkontrol. Ya, jadi kan kadar gula yang tinggi atau hiperglikemi ini ternyata dia merusak dinding pembuluh darah saraf mata. Lama-kelamaan lemahlah dinding itu dan bocor. Akibatnya darah yang dari pembuluh darah itu keluar, merembes keluar. Jatuhlah di semuanya di saraf mata itu, bahkan ada yang keluar dari saraf mata, membuat pembuluh darah baru. Di depan saraf mata kita ada namanya cairan vitreous yang gel yang jernih, di situ berdarah, akhirnya jadi perdarahan gitu. Persepsi pasien akan melihat tadi seperti ada bayangan hitam, bayangan terbang dan lain sebagainya. Oke, nah kita juga penasaran dokter, gejalanya itu awal mulanya tuh kenapa dokter? Nah ini yang menarik, retinopati diabetik itu awalnya nggak bergejala sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ada gejala. Jadi nggak ada juga mata merah, nggak ada juga sakit, nyeri dan lain sebagainya. Makanya pada pasien dengan diabetes harus di screening saraf matanya karena nggak bergejala Mbak Putri. Jadi kita akan cek saraf matanya dan kita lihat apakah ada tanda-tanda retinopati diabetik, apakah sudah masuk grading dan apakah harus ditindaki. Nah, yang selanjutnya adalah kalau sudah berlanjut dia akan muncul gejala seperti penurunan tajam penglihatan. Itu kalau sudah masuk grading ya dokter ya. Oke. Udah kena retinopati diabetik nih, dia udah mulai kabur. Terus penglihatannya tadi seperti melihat ada yang terbang, ada yang hitam, ada yang bulat-bulat hitam terbang, melihat seperti ada rambut-rambut. Kemudian penglihatannya jadi redup, bahkan nggak lihat sama sekali. Semacam kayak buta ya dokter ya. Cuman lihat bayangan aja atau cuman lihat cahaya aja gitu. Dari tindakan dokter sendiri ya, apa yang dilakukan dokter untuk mengantisipasi masalah retinopatik diabetik ini? Ya, jadi sebaiknya tadi pertama, karena tidak bergejala, pasien dengan diabetes datanglah untuk screening saraf mata. Atau pasien yang sudah ada keluhan, datang kami lihat di saraf matanya sudah seberapa besar derajat keparahannya, karena ada kriteria-kriteria grading namanya. Retinopati diabetik ada yang proliferatif, ada non proliferatif. Di situ kita kategorikan. Nah, dari kategori ini kita tindaki sesuai dengan derajatnya keparahannya. Apakah hanya perlu dilaser atau perlu disuntik atau harus perlu dioperasi saraf mata. Berarti ada yang dilaser atau ada yang disuntik ya dokter ya. Itu kalau selama dokter menangani kasus tersebut yang paling banyak penderitanya itu gimana dokter? Sebenarnya ya yang maksudnya kriterianya kebanyakan sih yang untungnya yang masih bisa dilaser, tapi banyak juga yang sudah datang seperti rujukan-rujukan dari daerah yang sudah lanjut, yang datang yang harus segera dioperasi karena kalau tidak dia akan mengancam penglihatan dan menyebabkan kebutaan. Operasinya itu butuh berapa lama dokter? Operasi saraf mata juga tergantung berat ringannya. Kalau dia cuma perdarahan di vitreous saja, operasinya mungkin agak lebih cepat. Tapi kalau dia sudah menyebabkan tarikan di saraf mata, mungkin agak lama karena kita harus melepaskan tarikan, membersihkan perdarahan, dan kita harus melaser saraf matanya juga. Berarti jangan pernah menyepelekan sebuah penyakit ya dokter ya, apalagi kalau menyangkut dengan mata, karena itu adalah penglihatan kita, dan harus benar-benar menjadi aset yang harus kita jaga. Pokoknya semua deh yang ada dalam tubuh kita ya dokter Ida ya. Benar, karena kita bisa bayangkan kalau orang masih muda, masih produktif, terus terjadi gangguan penglihatan, akan sangat mengganggu produktivitasnya, kan? Kemana-mana, maksudnya ya, sampai tidak melihat dia harus dituntun, nggak ada sama sekali, harus butuh bantuan orang lain. Jadi memang disarankan kalau pasien dengan diabetes datanglah untuk screening saraf mata sebelum muncul gejala. Nah dokter Ida Yani, ini kan mungkin bagi penderita DM ya dokter ya, mungkin saya mungkin punya penyakit DM nih, apakah juga itu akan menghambat atau berproses menjadi penyakit yang dapat menimbulkan salah satunya adalah gangguan pada mata?
Sebenarnya kalau diabetes dan terkontrol dengan mengontrol selalu rutin ke dokter, minum obat teratur, menjaga daya lifestyle, pola makan, saya rasa akan juga menjaga supaya tidak terjadi komplikasi efek samping ke mata. Jadi diabetesnya dulu ini dikontrol. Kalau diabetesnya terkontrol, efek sampingnya, komplikasinya nggak bakal terjadi gitu. Untuk sampai terjadi retinopati diabetik. Tapi sangat rentan nggak sih dokter kalau misalnya penderita penyakit DM itu akan menjalar-jalar sampai ke retino yang mata? Dikatakan ya menurut teori kalau dalam 10 tahun pasien dengan diabetes itu sekitar 25% akan terkena retinopati diabetik. Dan bisa dibayangkan kalau pasien dengan retinopati diabetik yang sudah terkena retinopati diabetik ini itu dalam 10 tahun itu bisa menyebabkan kebutaan sekitar 20%. Nah dokter, di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar ini katanya itu, bukan lagi katanya ya, ini layanan unggulannya itu salah satunya adalah polimata. Gimana nih dokter dengan pelayanan selama melayani di Rumah Sakit Tajudin Halid? Ya, jadi kita sangat beruntung ya, karena Rumah Sakit Tajudin Halid ini memberikan peralatan yang kita butuhkan untuk mendiagnosis retinopati diabetik dan kemudian penata laksanaannya. Jadi seperti alat-alat diagnostik untuk mengetahui ini seberapa berat, kita punya semuanya. Kita punya fotofundus, kita punya OCT, kita punya funduskopi indirect untuk diagnosis dari retinopati diabetik atau edema di saraf mata. Kemudian kita juga punya alat untuk treatmentnya. Kita punya laser, kita punya obat untuk injeksi, dan kita juga punya alat operasi vitrektomi. Jadi lengkap lah. Lengkap lah ya dok ya. Alat-alatnya juga udah canggih ya dokter ya. Standar internasional ya dokter. Oke dokter Ida. Nah dokter, bisa juga disebutkan dan dijelaskan kepada sobat Healthies mengenai ada nih beberapa gangguan retina pada mata yang sering muncul, itu apa saja sih dokter? Ya, terbanyak adalah retinopati diabetik. Selain itu ada juga retinopati hipertensi karena tekanan darah yang tinggi. Ada juga penyakit sumbatan pada saraf mata seperti venanya yang tersumbat atau arteri yang tersumbat. Itu juga bisa disebabkan karena gangguan tekanan darah atau gangguan kelainan viskositas pada pembuluh darah. Sebenarnya banyak sekali, karena usia juga bisa ada di saraf mata, namanya age related macular degenerasi. Jadi beragam ya dokter ya, kelainan di saraf mata, tapi yang terbanyak adalah diabetes. Tadi dokter Ida menyebutkan bahwa faktor usia yang paling cepat rentan itu dokter usia berapa dokter? Sebenarnya salah satu penyakit di saraf mata yang namanya AMD itu pada pasien di usia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas ya. Karena metabolisme sisa-sisa saraf mata itu tidak bisa terabsorpsi dengan baik, dia tertinggal di saraf mata dan menyebabkan penyakit saraf mata yang lain ya di luar retinopati diabetik. Jadi memang apalagi kalau sudah lanjut usia dan ada keluhan di mata, akankah lebih baik untuk datang ke polimata. Nah, dan selain itu faktor usia juga itu akan menyebabkan munculnya katarak kan, dan itu paling banyak. Seperti rambut memutih, lensa kita mulai mengeruh. Karena juga salah satu faktornya adalah intensitas daya tahan tubuh kita yang sudah mulai menurun ya dokter ya, karena kebanyakan tadi dokter menyebutkan bahwa usia 60 tahun ke atas ya dokter ya paling rentan yang namanya penyakit untuk AMD. Kalau katarak ya di atas 50, punya degeneratif di atas 50 rentan juga semua orang. Dokter. Nah, kita juga pengen tanya nih dokter, waktu yang tepat dokter untuk memeriksakan mata kita itu. Untuk retinopati diabetik. Ya. Kalau pada pasien dengan DM tipe 1. DM tipe 1 ya dokter ya. 5 tahun setelah terdiagnosis wajib untuk screening. Tapi pada pasien yang terdiagnosis diabetes pada DM tipe 2, setelah terdiagnosis wajib untuk datang screening. Wajib untuk datang screening ya dokter ya. Itu langsung diperiksa langsung oleh dokter spesialis mata. Dokter. Nah, selain itu dokter, kebanyakan juga warga plus 62 nih dokter ya menyampaikan penyakit diabetes aja nih mungkin, padahal tahu-taunya nanti kedepannya itu akan merambat ke sistem saraf dalam tubuh kita. Salah satunya adalah mata. Nah, tindakan untuk mencegah itu semua gimana dokter Ida?
kita harus mencegah dengan mengkontrol faktor resikonya ini, penyebabnya apa, faktor resikonya apa. Ya kalau dia diabetes, faktor, jadi kita harus kontrol gula darahnya, pola makannya, pola hidupnya, berat badannya, merokok, dan hal-hal lain yang akan memperburuk daripada daya tahan kondisi tubuh seseorang. Jadi memang faktor penyebabnya dulu ditangani. Kalau sudah terdiagnosis diabetes, wajiblah kita kontrol rutin setiap bulan. Kontrol rutin gula darah, kontrol rutin HbA1c. Jadi kayak seperti itu, dan pola hidup dan pola makan betul-betul harus dijaga. Oke, baik kalau begitu Dokter Ida. Mungkin ada kiat-kiat untuk memberikan semangat dan motivasi untuk Sobat Healthies. Silahkan Dokter Ida. Ya, karena sebenarnya tadi saya katakan retinopati diabetik ini tidak bergejala. Tidak bergejala nih Sobat Healthies. Saya sarankan untuk Bapak Ibu dengan adanya riwayat diabetes untuk datang untuk ke dokter mata untuk melakukan screening saraf mata supaya kita bisa memeriksa saraf matanya, kita bisa menilai apakah sudah ada tanda-tanda retinopati diabetik atau tidak. Oke, jadi pentingnya kita untuk selalu melakukan screening jika menemukan gejala-gejala yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita. Karena tidak menutup kemungkinan penyakit itu akan cepat sekali untuk mengalir ke dalam tubuh kita ya dokter ya. Iya. Semacam air ya dokter ya. Karena banyak sekali pasien yang datang yang tidak mengetahui mereka terkena diabetes setelah ditahu waktu ada gangguan di matanya. Iya. Wah, ini diabetes ini. Iya, apalagi mata itu penglihatan yang sangat-sangat membuat kita itu bisa melihat keindahan yang ada di dunia. Maka jagalah aset yang berharga ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Dokter Ida Yani Panggalo, spesialis mata, dan Sobat Healthies, Dokter Ida Yani ini adalah salah satu dokter spesialis mata yang ada di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar yang nantinya akan memberikan solusi terbaik untuk Sobat Healthies jika berkunjung di Rumah Sakit Tajudin. Dan kita juga menyediakan layanan-layanan unggulan di Rumah Sakit Tajudin Halid. Salah satunya apa? Yaitu layanan polimata. Oke, dokter, terima kasih sudah hadir bersama kami untuk menyapa Sobat Healthies, dan juga Sobat Healthies jangan lupa saksikan terus program-programnya kami dengan memberikan saran dan juga masukan yang nantinya dapat membangun pelayanan kami ke depannya untuk lebih baik lagi. Dan Sobat Healthies, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari program podcast pada hari ini, dan jangan lupa saksikan terus programnya kami di Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies.